Hai Ananda, kelas bertemu kembali bersama Ibu Deni Triwahyuni dalam pembelajaran tematik kelas 6. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ananda, pada pembelajaran kita kali ini, kita masih membahas di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, menambah informasi 2 negara ASEAN terkait kondisi geografis. Kemudian yang kedua, berarti keterampilan membuat patung dengan membuat bentuk dari adonan mainan. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang negara ASEAN, yaitu kita mengenal 10 negara ASEAN, kemudian karakteristik negara ASEAN, kerjasama sosbud atau sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi geografis negara ASEAN. Kemudian pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang patung kembali. Jika sebelumnya kita sudah mengenal patung Nusantara, kemudian fungsi, jenis, dan macam patung Nusantara, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat patung. Nah, di sini adonan atau bahan yang Ibu pilih itu plastisin, karena bahan tersebut bahan yang paling mudah untuk kita cari dan ada di sekitar kita. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, IPS, negara ASEAN terkait kondisi geografis. Nah, secara umum, uh, sebelum Ibu menjelaskan, nanti silakan Ananda dibaca ya dengan seksama ya teks yang ada di layar. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan letak geografis atau kondisi geografis negara ASEAN ya. Secara umum, letak geografis negara ASEAN itu terletak di antara 2 samudra, ini 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Nah, karena negara atau wilayah ASEAN ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga ini membuat negara-negara ASEAN atau wilayah ASEAN itu sangat strategis dan mendapat keuntungan yang banyak gitu. Eh, dan karena letaknya strategis tersebut, wilayah-wilayah di negara ASEAN itu dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Salah satunya adalah Indonesia. Karena Indonesia itu dibatasi langsung oleh samudra dan benua. eh, jadi Indonesia itu dikelilingi oleh laut lepas. Nah, dan wilayah Indonesia yang sangat luas, negara Indonesia juga salah satu negara yang ikut handil atau memberikan sumbangsinya yang paling besar dalam jalur perdagangan internasional di negara ASEAN, terutama perdagangan jalur laut. Bukan hanya laut ya, jalur perdagangan darat dan udara pun Indonesia negara terbesar memberi sumbangannya atau membantu. Nah, untuk wilayah negara ASEAN atau wilayah ASEAN itu mencapai 4,5 juta kilometer persegi atau sekitar 3% dari total wilayah di dunia ini, dataran bumi ini. Nah, untuk Indonesia sendiri merupakan negara terluas di ASEAN atau di Asia Tenggara. Nah, luas Indonesia itu sendiri adalah 1,9 juta kilometer persegi. Kalau Indonesia merupakan negara terluas di ASEAN, Singapura diberi julukan dan mendapat predikat negara terkecil. Nah, kalau Singapura ini luasnya tidak lebih dari luas kota Jambi gitu. Kurang lebih sama dengan luas kota Jambi begitu. Kemudian selain Singapura ada juga
negara Brunei Darussalam. Negara Brunei juga negara kecil, tapi tidak sekecil Singapura gitu. Nah, kalau yang paling kecil Singapura. Singapura itu negara yang tidak memiliki hutan, tidak memiliki daratan rendah atau daratan tinggi yang luas gitu. Nah, eh, lahan pertanian juga tidak punya untuk di Singapura gitu ya nak ya. Kemudian kita masih melanjutkan apa negara ASEAN terkait kondisi geografis. Di sini kita akan membahas dilihat dari sudut pandang batas wilayah ASEAN. Nah, batas wilayah ASEAN itu dilihat dari empat arah ya, arah mata angin, sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Untuk sebelah utara, negara ASEAN atau wilayah ASEAN itu berbatasan dengan Laut Cina dan negara Cina yang masuk dalam kawasan Asia Timur. Kemudian di sebelah timur itu wilayah ASEAN berbatasan dengan Samudra Pasifik nak dan Papua Nugini. Papua Nugini ini masuk Indonesia ya, Papua. Dan selain Samudra Pasifik dan daerah Papua Nugini, sebelah timur juga berbatasan langsung dalam benua Australia. Nah, untuk sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, negara Australia, serta benua Australia. Dan yang terakhir, sebelah barat, wilayah ASEAN itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan negara Bangladesh serta India. Nah, inilah batas-batas wilayah ASEAN dilihat dari kondisi geografisnya ya nak ya. Sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Selanjutnya kita akan melihat kondisi geografis dari iklim di negara-negara ASEAN. Nah, sebagian besar negara ASEAN itu beriklim tropis. Nah, tapi ada negara yang beriklim subtropis yaitu Myanmar. Nah, Myanmar ini beriklim subtropis karena bagian utara Myanmar secara astronomi itu terletak antara 290 luas ini lintang utara sampai 110 lintang selatan. Nah, perlu diingat ya. Dan disimpan. Negara ASEAN itu mayoritas atau kebanyakan beriklim tropis, tapi ada negara Myanmar yang beriklim subtropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara itu curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Karena Ananda juga sudah tahu, pasti sudah tahu. Kalau yang belum tahu, Ibu ingatkan kembali bahwasanya pada dasarnya iklim tropis itu kan ada dua cuaca ya nak ya. Cuaca ada kalau cuaca banyak ya nak ya. Ada cuaca hujan, panas, dingin. Nah, untuk musimnya kan ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, eh, iklim tropis itu yaitu tadi nak ditandai dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau begitu. Nah, inilah kalau dilihat dari keadaan iklim, kondisi geografis negara Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan, ini ada peta ya, peta kawasan Asia. Ananda bisa memperhatikan dan menyimak dengan seksama bagian-bagian wilayah setiap negara-negara ASEAN. Kita lihat dari paling atas dulu. Nah, ini yang warna biru ini, nah ini negara Laos. Ciri khas negara Laos adalah dia tidak memiliki laut. Nah, Laos ini tidak memiliki laut. Untuk hasil lautnya, dia mengimpor dari negara-negara tetangga, salah satunya dari Indonesia. Kemudian Vietnam yang warna keorenan ini. Nah, ini adalah negara Vietnam. Kalau Vietnam ini tidak beda jauh dengan Indonesia, dia memiliki laut dan dataran rendah, hutan, seperti hutan, tetapi tidak seluas Indonesia. Mayoritas penduduknya petani. Kalau di Laos juga petani. Kemudian Thailand. Nah, Thailand ini Ananda harus tahu. Thailand ini disebut dengan negara gajah putih ya. Nah, Thailand juga terkenal dengan lumbung padinya karena Thailand ini selain Indonesia, negara Thailand juga negara penghasil padi terbesar di ASEAN ya nak ya. Wilayah Thailand ini sama dengan kurang lebih Vietnam dan Indonesia memiliki daratan dan lautan. Kemudian Myanmar juga sama memiliki daratan dan lautan. Myanmar lebih luas lah
lebih luas wilayahnya dari negara-negara yang sebelumnya. Kemudian Kamboja. Nah, untuk Kamboja ini mendapatkan julukan sebagai negara pagoda ya, 1000 pagoda, karena banyak pagodanya, mayoritas penduduknya itu beragama Buddha. Nah, kalau untuk Kamboja ini, Nak, sama mayoritas penduduknya petani, dia memiliki daratan dan lautan, tapi lebih banyak daratannya. Lautnya tidak seluas Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Nah, ini untuk Malaysia yang warna hijau muda. Nih, ada dua ya, berbatasan dengan negara Indonesia bagian Kalimantan ini dan Sumatera. Nah, ini adalah Malaysia. Malaysia itu tidak beda jauh dengan Indonesia karena disebut sebagai negara serumpun karena wilayah daratan, lautannya yang sama-sama memiliki mayoritas penduduknya nelayan dan petani begitu. Nah, dan hutan di Malaysia juga banyak, luas. Nah, ini Nak, Singapura yang ini loh Nak, yang kecil ini. Ini warnanya apa ya? Ungu muda. Mirip dengan Myanmar warnanya tapi ini lebih muda. Nah, ini Brunei yang Ibu bilang tadi. Brunei itu negara kecil, negara baru ya. Nah, ini Brunei. Kalau Brunei itu eh, mayoritas penduduknya Islam. Kemudian kalau untuk profesi atau kegiatan ekonominya tuh di perdagangan. Kenapa? Karena wilayahnya yang sempit, kemudian daratannya yang sempit juga, kemudian wilayah laut juga yang tidak begitu berfungsi dengan maksimal ya. Nah, kalau di Brunei ini mayoritas penduduknya sebagai pedagang dan industri. Singapura. Nah, Singapura tuh yang titik-titik ini loh, Nak. Nyaris tidak nampak ya. Ya itu tadi Ibu bilang Singapura itu hanya titiknya wilayah Indonesia kayak di Jambi begitu. Nah, tapi Nak, jangan salah, Singapura adalah negara termaju di kawasan Asia Tenggara untuk saat ini. Sebelumnya itu Thailand, negara yang maju, kemudian Malaysia, itu negara maju. Kalau Indonesia masih negara berkembang dari 1945 sampai 2021. Nah, Singapura ini sekarang menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Singapura itu wilayahnya sedikit kecil dan dia tidak memiliki hutan dan tidak memaksimalkan hasil lautnya, tapi Singapura itu berkembang pesat atau besar di bidang teknologinya, industrinya. Mayoritas masyarakat Singapura itu profesinya sebagai karyawan, kemudian sebagai pengusaha gitu. Nah, dan kalau kita ke Singapura itu mirip-mirip kayak ke Jepang, ke Cina begitu ya Nak ya. Saking majunya dan pemikiran masyarakatnya tuh memang sudah maju begitu Nak. Kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris. Kalau agama di Singapura ini sama dengan Indonesia ya Nak ya, bermacam. Ada Buddha, Konghucu, ada Islam juga, tapi mayoritasnya itu Kristen juga ada. Menyebar sih, nggak ada, tidak seperti Brunei yang mayoritas Islam gitu. Sama dengan Malaysia itu kan mayoritas Islam gitu. Nah, kita menuju ke Filipina di bagian ujung utara Indonesia nih ya. Nah, Filipina ini negaranya cukup luas, tetapi mirip dengan Indonesia, dia itu memiliki pulau-pulau kecil gitu. Filipina ini memiliki pulau-pulau kecil. Nah, Filipina ini sama dengan negara-negara Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam. eh, Masyarakatnya itu petani, mayoritas petani, kemudian pedagang juga ada, tapi lebih ke petani, kemudian hasil laut, nelayan begitu. Nah, kemudian kita akan membahas terakhir Indonesia. Kalau Indonesia, tahu sendiri luasnya, bisa dilihat sendiri Ananda, luas wilayah Indonesia melebihi dari negara-negara sebelumnya, 9 negara tadi yang warna biru ini. Nah, Indonesia adalah negara yang istimewa. Sumber daya manusianya yang banyak karena kita lebih dari 300 juta penduduknya saat ini. Kemudian kita juga memiliki wilayah daratan yang luas
termasuk hutannya, kemudian kita dikelilingi laut lepas, nah, sehingga penghasilan laut kita juga luar biasa melimpah. Nah, inilah Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang banyak. Tetapi sampai saat ini Indonesia masih disebut sebagai negara berkembang karena penduduknya, sebagian penduduknya itu masih dikategorikan adalah eh, penduduk miskin begitu. Nah, beda dengan Singapura, Malaysia itu kan sudah negara maju. Presentasi kemiskinannya itu sudah sedikit. Kalau di Indonesia itu kan lebih dari 50%. Nah, kenapa di sini ada nyempil Timor Leste? Sebenarnya Timor Leste kan sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dia bukan anggota, bukan ya, belum menjadi anggota ASEAN resmi karena dia baru kurang lebih 15 tahun memisahkan dari negara Indonesia karena sebelumnya dia adalah Timur Timur masuk negara Indonesia, kemudian dia memecahkan menjadi negara baru. Saat ini Timor Leste hanya sebagai pengamat dan masih mengajukan ke ke konferensi tingkat tinggi dunia untuk peresmian dia sebagai anggota ASEAN, tapi belum diterima begitu. Nah, ini kurang lebih sedikit cerita tentang wilayah kawasan Asia Tenggara. Nah, ingat seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kayak Thailand itu selain dia disebut sebagai negara lumbung padi karena penghasil padi terbesar, dia juga disebut sebagai negara gajah putih. Kemudian Indonesia itu sebagai negara negara bahari karena lautnya yang lepas. Kemudian negara agraris. Kemudian kalau Malaysia itu sudah negara maju, Singapura itu penghasil pertambangan terbesar terbesar di ASEAN itu dimiliki oleh Singapura. Kemudian Brunei, negara yang mayoritas penduduknya Islam, dia juga selain industri, kemudian perdagangan, dia juga pertambangannya luar biasa. Nah, inilah cerita singkatnya. Kemudian kita akan mengetahui pengaruh letak geografis negara ASEAN. Di sini Ibu menyimpulkan ada 4. Yang pertama, banyaknya perdagangan di negara-negara ASEAN. Kemudian 2, beragamnya budaya yang masuk dan berkembang. 3, potensi perikatan yang besar di perairan ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah potensi pariwisata dari keberagaman budaya. Nah, inilah pengaruh letak geografis negara ASEAN. Nah, yang paling menonjol, yang paling terlihat gitu, yang paling berpengaruh. Perdagangan, budaya, kemudian potensi perikatan yang besar di perairan, kemudian potensi pariwisata. Ya, nah ini adalah pengaruhnya. Nanti untuk poin-poinnya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, setelah kita memahami ASEAN, letak geografis, kondisi, kemudian pengaruh geografis negara-negara ASEAN, kita lanjut di pembelajaran SPDP, yaitu cara membuat patung mainan dari plastisin. Yang pertama, siapkan plastisin beberapa warna. Yang kedua, lunakkan plastisin dengan tangan. Yang ketiga, buat bagian-bagian tubuh. Dan yang terakhir, rangkai semua bagian tubuh. Kalau membuat patung dari plastisin ini bukan hal baru bagi Ananda. Dari TK pun sebenarnya sudah belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau mengingat bagaimana cara membuat mainan dari plastisin tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh hasil karya patung plastisin, bisa Ananda perhatikan. Ini hasilnya berupa jenis-jenis hewan ya, berbagai jenis hewan. Nah, nanti tugas Ananda itu salah satunya membuat patung dari plastisin. Nah, nanti silahkan Ananda membaca modul yang akan Ibu share di grup. Nah, Ananda, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kita kali ini membahas 2 muatan pelajaran penting, IPS dan SPDP. IPS masih membahas tentang ASEAN, tentang letak, kondisi, dan pengaruh geografis. Kemudian kita melanjutkan membahas tentang patung. Kali ini kita belajar membuat patung dari plastisin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat.
Jika masih ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh langsung chat atau hubungi ibu. Tetap semangat, patuhi segala protokol kesehatan, jangan lupa berdoa, dan selalu menghormati kedua orang tua. Sekian dari ibu. See you, bye-bye.